Shalom saudara sekalian. Tema renungan hari ini adalah menyenangkan hati Allah atau hati manusia. Terambil dari Mazmur pasal 6. Saya akan membacakan Mazmur pasal 6 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tapi Engkau Tuhan berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati. Rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Saudara sekalian, kita bisa menggambarkan pengalaman pemazmur seperti pengalaman sudah jatuh ditimpa tangga. Ia sudah sakit dan dikejar-kejar musuh pula. Tidak jelas sakitnya apa. Walaupun disebutkan tulangnya gemetar, mata rabun, susah tidur. Tetapi yang jelas ia merasa Tuhan itu menghukumnya karena dosa-dosanya. Maka ia bertanya-tanya, kapan penderitaannya berakhir? Berapa lama lagi ya Tuhan? Saudara sekalian, dosa dan murka Allah. Seringkali orang mengaitkan kedua hal itu. Allah murka karena saya berdosa. Pada masa perjanjian lama, keyakinan ini lebih-lebih lagi dipercaya. Oleh karena mereka melihat Allah sebagai pemegang kedaulatan yang mutlak. Tidak ada hal di luar kendali Allah. Jika hal-hal yang baik itu datang dari Allah, maka asumsinya hal-hal yang buruk itu pun dianggap berasal dari Allah. Nah, saudara sekalian, kita akan melihat. Kita akan berfokus bagaimana pemazmur menanggapi masalah dalam kehidupannya. Pertama, bagi pemazmur yang lebih penting adalah takut akan murka Allah daripada menyenangkan hati manusia. Bagi pemazmur, menyakiti hati Allah itu jauh lebih serius daripada menyenangkan hati manusia. Saudara, ia lebih takut bahwa ia sudah berdosa kepada Tuhan. Dan karena itu ia menderita hukuman Tuhan. Ayat 2 dikatakan, ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu. Janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Bukan berarti Allah itu keji, bukan. Tapi bahwa Allah itu kudus. Ia tidak akan membiarkan dosa leluasa. Banyak orang berpikir jangan sampai menyakiti hati orang. Apalagi itu orang yang penting, orang yang berkuasa, orang yang dihormati. Nanti hidup susah kalau menyakiti orang. Tetapi saudara, orang itu kemudian melakukan hal-hal yang justru menyakiti hati Allah. Ia tidak sadar bahwa dengan perbuatannya itu ia akan hidup lebih susah lagi kalau ia menyakiti hati Allah. Rasul Petrus mengatakan, kita harus lebih takut kepada Allah daripada manusia. Kita harus lebih mengutamakan takut kepada Allah daripada kita menyenangkan hati orang. Jangan sampai, saudara, kita menderita karena pilihan hidup kita yang salah. Pilihan yang menyakiti hati Allah demi menyenangkan manusia. Hal yang kedua, bagi pemazmur penderitaan itu harus dihadapi dengan ratapan. Ia bertanya di ayat keempat, Tuhan berapa lama lagi? Saudara, pemazmur menyatakan pentingnya kita meratap di hadapan Tuhan. Orang Kristen seringkali menjauhi ratapan. Karena kita beranggap itu kurang rohani. Padahal meratap itu bagian dari kehidupan iman. Kita meratap di depan Tuhan bukan berarti kita tidak beriman atau meragukan Tuhan.
Meratap itu adalah jeritan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Justru jiwa itu menjadi tidak sehat jika kita menyangkal penderitaan kita. Jika kita bersikap seolah-olah segala sesuatu baik-baik saja. Tentu yang dimaksud meratap bukan berarti putus asa. Bukan berarti cari jalan keluar yang salah, yang nekat. Tidak. Meratap itu adalah tindakan untuk menarik perhatian Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak peduli atau pura-pura tidak tahu sehingga kita harus melakukan sesuatu yang menarik perhatian Dia. Bukan. Tetapi kita sedang mengungkapkan betapa kita bergumul, betapa dalamnya, beratnya persoalan hidup kita. Betapa kita butuh Tuhan. Pemazmur meratap berdasarkan kasih setia Allah. Ia mengatakan bahwa Allah yang dia percaya tidak berubah. Allah yang tidak pernah melepaskan diri dari umatnya. Dan ratapan pun didorong oleh keinginan apa? Untuk memuji Tuhan. Untuk terus memuji Tuhan. Ayat 6. Sebab dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu dalam dunia orang mati? Jadi pemazmur ingin tetap hidup. Kenapa? Oleh karena ia ingin terus memuji Tuhan. Yang ingin terus bersyukur kepada Tuhan. Saudara sekalian, apa alasan saudara hidup dalam dunia ini? Apa alasan kita terus berjuang di dalam kesulitan kita? Apakah itu karena kita ingin dapat terus memuji Tuhan? Apakah itu karena kita ingin terus bisa bersyukur kepadanya? Atau apa hal yang lain? Sebagai kesimpulan, saudara, saya ingin mengatakan, jika Anda sedang mengalami kesusahan menderita hari ini, evaluasi diri Anda. Apakah itu terjadi karena pilihan kita yang salah? Pilihan kita mau menyenangkan hati manusia daripada menyenangkan hati Allah. Jika iya, kita harus bertobat. Jika tidak, maka kita menjalani penderitaan kita dengan ratapan yang tulus di hadapan Allah. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.